Saya hari ini akan mempresentasikan tentang biografi B.J. Habibie. Habibie, beliau mempunyai nama lengkap yaitu Baharudin Yusuf Habibie, dan beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau juga memiliki orang tua yaitu Ali Abdul Jalil Habibie sebagai ayah dan Era Tuti-Marini Paswandojo sebagai ibunya. Itu latar belakang pendidikannya. Beliau memulai pendidikannya di Sekolah Rakyat atau bisa disingkat SR di Parepare. Kemudian melanjutkan ke SMP di Makassar dan SMP Kristen Dago. Dia menurunkan sekolah ke SMK Dago Bandung, lalu keluar di ITB jurusan Teknik Mesin, meskipun hanya sebentar. Setelah itu dia melanjutkan ke Rheinische Technische Hochschule atau bisa disingkat RWTH di kota Essen di Jerman dengan jurusan teknik penerbangan. Di sana ia berhasil meraih gelar insinyur dan doktor. Setelah sukses di Jerman, Habibie pulang ke Indonesia dan memimpin IPTN, melahirkan pesawat N250 Gatot Kaca, dan perjalanan hidupnya berlanjut ke dunia politik saat diangkat jadi Menteri Riset dan Teknologi, kemudian Wakil Presiden dan Presiden ketiga Indonesia. Meski jabatannya singkat, ia berhasil membuka jalan bagi demokrasi dan kebebasan pers. Habibie dikenal sebagai sosok cerdas, keras dan sadar. Lalu karyanya, Habibie menciptakan berbagai teori dalam bidang teknologi pesawat. Salah satu yang terkenal adalah teori Habibie Vector. Dia juga berperan dalam pembangunan industri pesawat pertama di Indonesia seperti pesawat N250 Gatot Kaca. Karyanya bukan hanya untuk bangsa, tapi juga diakui di dunia internasional. Lewat karyanya, Habibie pernah menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi, Wakil Presiden, hingga Presiden ketiga. Ia berhasil membuka jalan bagi demokrasi Indonesia dengan memberi kebebasan pers dan partai politik. Prestasi dalam bidang teknologi menjadikannya sosok yang dihormati di kancah global. Karir Habibie dimulai sebagai ilmuwan di Jerman, kemudian kembali ke Indonesia untuk membangun industri strategis. Ia memimpin IPTN, industri pesawat terbang Nusantara, dan mengembangkan berbagai proyek teknologi. Karir politiknya mulai menanjak ketika ia dipercaya menjadi wakil presiden di tahun 98. Lalu jatuh bangunnya, masa presidennya singkat karena penuh tantangan pasca krisis tahun 98. Dia menghadapi masalah ekonomi, politik, hingga referendum Timur-Timur. Meski demikian, Habibie mengambil keputusan berani demi menyelamatkan bangsa. Walaupun akhirnya banyak menentang, hal itu menunjukkan sikapnya yang lebih mementingkan kepentingan rakyat. Lalu keteladanan Habibie dikenal sebagai sosok yang jenius dan rendah hati. Dia setia kepada istrinya Ainun dan selalu menekankan pentingnya ilmu pengetahuan, kekeponan, kecintaannya pada bangsa, serta kejujurannya menjadikan teladan bagi generasi muda Indonesia. Semangatnya membuktikan bahwa dengan kerja keras, cita-cita setinggi langit bisa tercapai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.